Ada peserta yang pertanyaannya belum tersampaikan. Seluruh peserta webinar nasional kewirausahaan. Perusahaan merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa hadir dalam acara yang sangat penting di era sekarang. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan era disrupsi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Salam Indonesia maju penuh semangat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, acara webinar nasional kewirausahaan dengan tema Membangun Jiwa Entrepreneur Kaum Milenial untuk menghadapi tantangan global menuju Indonesia yang kreatif dan inovatif yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat terlaksana dengan baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Adik-adik mahasiswa sekalian, dalam dunia kerja, baik wirausaha maupun karyawan sama-sama membutuhkan beberapa hal utama, yaitu skill, network, dan experience. Skill merupakan sesuatu yang bisa dijual sekaligus menjadi bekal hidup yang harus dicari. Skill sangat dibutuhkan ketika kita akan mencari atau membuka lapangan pekerjaan. Skill juga harus dibarengi dengan network atau jaringan. Apabila kita memilih untuk memulai usaha, tidak bisa dipungkiri tingkat resiko disertai dengan uncertainty atau ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh karenanya kita harus benar-benar jeli menangkap peluang dan memetakan potensi dan resiko yang akan kita hadapi. Memulai suatu usaha bukanlah hal yang mudah. Diperlukan skill, keterampilan pada bidang usaha, modal yang cukup sebagai penopang usaha, keberanian untuk melangkah dan mengambil keputusan, kesiapan mental dalam menghadapi berbagai masalah, dan mencari solusi. Untuk menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur yang sukses, ada berapa karakteristik yang harus dimiliki oleh masyarakat sekalian, terutama para mahasiswa. Salah satunya adalah berpikir kritis dan kreatif. Mengingat kreativitas adalah akar yang mendorong perkembangan produk atau jasa baru dalam berbisnis, kreativitas juga merupakan dorongan untuk mewujudkan inovasi dan kemajuan. Selain itu, seorang entrepreneur harus memiliki dedikasi yang tinggi, dedikasi untuk memotivasi agar terus bekerja keras, terutama saat permulaan, agar kerja kerasnya mendapatkan hasil yang maksimal ke depan. Terakhir, seorang entrepreneur harus memiliki determinasi atau keinginan yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan. Apalagi kalau kita lihat gigih untuk menghadapi masa sulit seperti saat ini, agar mampu bangkit kembali. Mengakhiri sambutan kali ini, saya berharap kegiatan webinar nasional ini dapat memunculkan bibit baru dan ide-ide baru dari para milenial, sehingga mampu berkontribusi pada pengembangan roda perekonomian daerah. Mari tebarkan optimisme dan harapan agar Indonesia mampu bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, we can do it. Satu, kita harus open mind, itu yang penting banget. Kita open mind. Jadi kita harus selalu berpikir, bisa jadi masukan dari rekan kita yang benar dan kita bisa jadi salah begitu misalkan, atau sebaliknya juga bisa jadi dia yang jadi open mind itu kita nggak selalu merasa benar dalam setiap proses berpikir yang kita lakukan. Kita bisa bareng-bareng gitu ya untuk melihat sebuah perkembangan teknologi itu bisa dilihat dari sisi yang positif begitu. Kemudian pertanyaan kedua, ya saya 2012 sama 2014 kan 2 kali bangkrut gitu. Bagaimana memastikan customer itu walaupun kita bangkrut tapi tetap percaya sama kita gitu. Di situ memang perlunya chemistry ya, service excellence itu di situ. Jadi ketika kita memberikan service kepada customer, itu dipastikan customer itu puas dengan service kita. Dipastikan ketika customer ada yang tidak nyaman itu tersampaikan juga ke kita. Ketika memang kita punya feel yang baik gitu untuk bisa membuat si customer itu melakukan retention ke kita databasing semuanya. Jadi dari awal-awal kami membangun bisnis, kami menguatkan semua data itu dijadikan big data gitu. Jadi tidak perlu khawatir ketika nanti akhirnya kita harus bangkrut, kita masih punya tambang emas yang bisa kita optimalkan. Karena tambang emas
Yang sekarang tuh literally bukan emas lagi gitu, tapi data. Ya, data itu bisa kita pakai, kita tinggal